Kisah berawal dari seorang wanita yang bernama Lisa. Saat itu Lisa mendatangi seorang psikiater. Ketika itu, Lisa menceritakan kehidupannya pada psikiater yang dimana Lisa telah kehilangan anaknya yang diakibatkan serangan kanker ganas di tubuh anaknya. Lisa mempunyai seorang suami yang bernama Eric. Eric bekerja di luar negeri untuk menyelesaikan misi-misi yang penting, sehingga Eric jarang sekali menghabiskan waktu bersama keluarga. Ternyata Lisa ini bukan wanita biasa sebelum menjadi ibu rumah tangga. Lisa adalah bagian dari pasukan khusus negara Prancis. Sementara itu, Eric adalah anggota divisi operasional bea cukai, sebuah posisi yang menuntut Eric sering bekerja dan meninggalkan keluarga. Kondisi inilah yang menuntut Lisa untuk bisa melewati kesedihan sendiri akan kehilangan seorang anak tanpa ada seorang suami di sisinya. Votre rencontre, vous pouvez m'en parler par exemple? J'opérais dans une cellule de contre-terrorisme et de libération d'otages. Lisa juga menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan Eric, yang dimana mereka bekerja sama di dalam satu tim yang sama untuk melawan terorisme dan penyelamatan para sandera. Beberapa bulan kemudian, Lisa pun hamil dan ia memutuskan untuk meninggalkan dunia militer dan lebih fokus untuk menjadi ibu rumah tangga. Lui était au département opérationnel. D'où votre besoin de quitter les forces spéciales? Non. Di tempat yang berbeda, di sebuah negara Brazil, Eric terlibat konflik dengan sebuah geng yang dipimpin pria yang bernama Pico. Beberapa waktu kemudian di kantor Direktorat Nasional Intelijen dan Investigasi Bea Cukai di Prancis, seorang wanita yang bernama Romy menerima kabar atas kematian Eric. Setelah mendapatkan kabar berita itu, Romy pun langsung menemui Lisa. Menurut informasi yang diperoleh Romy, kalau Eric terlibat pengedaran narkoba dan Eric bentrok dengan gangster kampung di negara Brazil. Lisa pun tampak sangat depresi saat mengetahui suaminya telah berpindah alam, menyusul anaknya yang duluan meninggal. Lisa mencoba meminum Fubec. Fubec berupa obat tidur, dan ia menemukan obat itu di lemari Eric. Lisa meminum obat Fubec itu dengan dosis yang banyak, berharap dirinya akan menyusul suami dan anak. Akan tetapi obat itu tidak mengantarkan Lisa berpindah alam, dan ia pun terbangun saat mendengar suara telepon yang berbunyi. Ternyata itu telepon dari Romy, dan ia mengingatkan Lisa akan keberangkatan mereka ke negara Brazil. Tibalah mereka berdua di Brazil, dan mereka pun langsung menuju ke kamar jenazah untuk melihat mayat Eric. Saat itu, Lisa melihat tubuh Eric yang dipenuhi lubang peluru. Ketika Lisa berada di hotel, ia mencoba untuk mengambil memori handphone milik Eric, bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian Eric. Di dalam memori itu, terdapat sebuah wawancara dari seseorang yang menyatakan bahwa perusahaan farmasi PDA telah terlibat pemalsuan obat. Lisa baru menyadari obat Fubec yang telah ia minum sebelumnya adalah buatan PDA dan obat itu palsu. Tetapi Lisa mengatakan kalau kematian suaminya ada hubungannya dengan perusahaan farmasi PDA. Karena Lisa menemukan obat itu di lemari milik Eric. Romy mengatakan pada Lisa kalau Eric tidak ditugaskan untuk menyelidiki kasus obat farmasi PDA. Lisa juga menemukan beberapa email milik Eric dari seorang agen intelijen yang bernama Richard dan membuat keyakinan Lisa bertambah kalau perusahaan farmasi PDA harus bertanggung jawab atas kematian Eric. Nobody can tell they are counterfeit without a lab analysis. They don't cure anything. You are the one with a business that generates over $200 billion. Keesokan harinya, Romy memutuskan untuk kembali ke Prancis. Sementara itu, Lisa akan tetap tinggal di Brazil sampai ia menemukan
siapa dalang di balik kematian Eric. Lisa langsung pergi ke kantor kepolisian untuk menanyakan perkembangan kasus kematian Eric. Tapi polisi itu mengatakan kalau penyelidikan masih berlangsung karena ada kasus pembunuhan di Brazil setiap 9 menit sekali. Je ne peux rien faire. Mais montrez-moi simplement les pièces du dossier. Sa voix. Si je pouvais, je le ferais. Mais l'enquête est toujours en... Setelah melihat foto Pico di papan kantor kepolisian, diam-diam Lisa mengambil foto itu. Kemudian Lisa menyewa hotel dan tak sengaja ia melihat seorang pria yang membawa senjata. Karena hal itu, Lisa memberanikan diri menghampiri pria itu. Dan Lisa meminta untuk diantar untuk membeli senjata kepada pria tersebut. Oi, o que você quer? Ah, peguei a visão. Tem dinheiro para pagar? Kemudian, Lisa diantar untuk membeli senjata secara ilegal di kota itu. Tibalah Lisa di tempat itu, dan ia bertemu dengan seorang bandar senjata yang menyamar menjadi seorang penjahit. Dengan uang yang dimiliki oleh Lisa, ia bisa dengan mudahnya mendapatkan senjata yang diinginkan. Namun perempuan itu mencurigai Lisa sebagai polisi, dan anak buah perempuan itu langsung menghajar Lisa. Setelah mengalahkan anak buah perempuan itu, Lisa bertanya di mana ia bisa bertemu dengan pria yang bernama Pico. Karena tidak memiliki kendaraan, Lisa pun memutuskan untuk membeli mobil untuk sarana mencari keberadaan Pico. Hingga suatu saat ia menemukan jawaban di mana ia bisa bertemu dengan Pico dari seorang ibu-ibu yang sedang bersama anak balitanya. Por favor, você conhece? Não, não foi. Praça São Salvador. Obrigada. Hingga akhirnya Lisa bisa bertemu dengan Pico. Dan Lisa membuntuti Pico sampai ke dalam sebuah bar. Lalu Lisa menghampiri Pico. Pico sendiri mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuh Eric, orang Prancis itu. Lisa pun langsung mengeluarkan granat dan menyerang mereka semua. Lisa berhasil menghabisi anak buah dari Pico. Dan kini Lisa menginterogasi Pico untuk mengetahui siapa yang telah menyuruh Pico. Karena tidak tahan akan siksaan, akhirnya Pico mengatakan satu nama yang terlibat atas kematian Eric. Seorang pria yang menyuruh Pico bernama Luis Alves. Setelah mendapatkan informasi, Lisa segera mengantarkan Pico untuk berpindah alam selamanya. Ternyata Luis Alves adalah seorang inspektur kepolisian yang menyelidiki kematian Eric. Selang tak berapa lama, Luis Alves menerima telepon dari Pico. Alves pun bergegas keluar untuk menerima telepon itu. Ternyata itu rencana Lisa, karena Lisa ingin mengetahui sosok Alves yang memberi perintah Pico untuk menghabisi Eric. Keesokan harinya, saat Luis keluar dari rumahnya, ia dihampiri oleh anak kecil, dan anak itu melemparkan kotoran pada Luis Alves. Dengan spontan Luis Alves mengejar anak itu, hingga anak itu membawa Luis Alves masuk ke dalam sebuah basement. Ternyata Luis Alves masuk ke dalam perangkap anak itu, dan Luis Alves baru menyadari kalau dirinya telah dijebak dan banyak air bensin di lantai basement tersebut. Sai fora, moleque. Caralho, você... Moleque, eu vou te matar! Setelah itu, Lisa pun muncul dari atas basement. Dan ia mulai menginterogasi Luis Alves tentang kematian Eric. Luis Alves memohon untuk dilepaskan, dan ia akan menceritakan semua tentang kronologis kematian Eric. Karena takut dibakar hidup-hidup, dia mengakui kalau dirinya lah yang menyimpan narkoba di samping Eric. Dan seolah-olah Eric terlibat perdagangan narkoba. Alves juga mengatakan kalau dirinya dibayar $20.000 oleh pria yang bernama Arturo Parera. Arturo Parera mempunyai perusahaan di bidang jasa keamanan di kota Brazil. Lisa meminta handphone milik Alves sebelum dirinya membakar Alves hidup-hidup. Não, já regrette seu teu sobrinho, não!
Pada malam harinya, Lisa mengetahui kalau bos VDA bernama Andreas Barbosa yang merupakan klien dari Arturo Parera. Lisa pun menghubungi Arturo agar dirinya bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, dengan menggunakan identitas palsu, Lisa menyamar ingin menggunakan jasa keamanan dari perusahaan Arturo. Lisa akhirnya bertemu dengan Arturo dan Lisa mengatakan ingin menggunakan jasa keamanan untuk melindungi anaknya yang sedang bersekolah di Brazil. Selain itu, Lisa mengatakan kalau dirinya mempunyai beberapa villa. Lisa pun menunjukkan beberapa foto dan ternyata Eric korban penembakan. Arturo menyadari kalau dirinya dalam bahaya dan Lisa berhasil membuat Arturo pingsan. Kemudian Arturo tersadar dan dirinya telah terikat di kursi dengan kail pancing yang terhubung di tenggorokannya dan terhubung juga ke gagang pintu. Jika pintu itu terbuka, maka tali pancing akan menarik isi tenggorokan Arturo. Saat itu Lisa meminta pada Arturo agar dirinya bisa bertemu dengan Andreas Barbosa. Tetapi Arturo hanya menghubungi Andreas Barbosa lewat email. Tak hanya itu, Arturo mengatakan kalau Andreas Barbosa menggunakan jasanya untuk melindungi anaknya yang bernama Junior. Lisa berhasil membawa tablet milik Arturo yang berisi data-data pribadinya yang bersangkutan dengan Andreas Barbosa. Setelah itu, Lisa meninggalkan Arturo secara berhati-hati agar tali kail itu masih tertancap. Saat para penjaga mencoba menghampiri Arturo, mereka mendapati pintu yang terkunci. Lalu mereka mendobrak pintu itu, maka tali pancing secara otomatis menarik lidah Arturo sampai buntung. Seu Pereira, Berita kematian Arturo telah tersebar dan secara jelas wajah Lisa terpampang di CCTV. Dan Lisa dinyatakan buronan oleh pihak kepolisian. Lisa langsung mencari keberadaan Junior dan ia menemukannya meski Junior sedang bersama pengawalnya. Lisa berhasil menodongkan pistol pada pengawal Junior dan meminta dirinya untuk masuk ke dalam mobil. Lisa ingin sekali menarik pelatuk pistolnya, tetapi ia melihat kalau pengawal itu sedang bersama anaknya. Pengawal itu mengatakan kalau dirinya mengetahui sifat jahat Andreas Barbosa dan dirinya hanya bekerja untuk Barbosa agar ia bisa menghidupi anak dan istrinya. Tak disangka, pengawal itu akan membantu Lisa dan ia memberikan kartu nama miliknya. Demi menyelamatkan dirinya dan keluarganya, pengawal itu meminta untuk Lisa menembak di perutnya saja. Tak lama kemudian Junior pun datang dan Lisa langsung menyuruhnya untuk membawa kendaraan. Di tempat itu, Lisa mengatakan kalau ayahnya Andreas Barbosa telah membunuh suaminya dan ia meminta agar Junior menghubungi ayahnya. Junior pun menghubungi ayahnya, akan tetapi telepon itu diangkat oleh tangan kanannya Barbosa yang menolak memberikan teleponnya pada Barbosa. Ternyata Barbosa sendiri tidak menginginkan Junior dan orang itu mengatakan, "Silahkan saja Lisa untuk membunuh Junior." Hello, miss. So you... Alright. What I want is to kill him. Tanpa ragu lagi, Lisa menarik pelatuk pistol itu, tetapi ia tidak membunuh Junior. Akhirnya Junior bekerja sama dengan Lisa, dan Junior membawa Lisa ke sebuah pabrik produksi pembuatan obat-obatan VDA. Dengan akses yang dimiliki oleh Junior, mereka dengan mudahnya bisa masuk ke dalam pabrik itu. Ternyata Lisa sudah menyiapkan sebuah bom waktu sebelum mereka masuk ke dalam pabrik. Tapi sial, seorang tentara bayaran yang bernama Roy mengetahui kalau Lisa seorang buronan. Ketika mereka memasuki gedung pabrik, seorang penjaga menghentikan langkah mereka. Tetapi dengan gesit, Lisa menyingkirkannya. Mereka menyuruh para pegawai untuk secepatnya meninggalkan pabrik. Dan terjadilah serangan di antara mereka.
Akan tetapi Junior terluka tembakan dan Junior meminta sebuah granat untuk menghadapi para tentara bayaran dan ia meminta Lisa untuk pergi. You have to go. Come on. Lisa berencana akan menghancurkan pabrik itu, tetapi ia teringat pada suami dan anaknya yang telah pergi. Lalu Lisa memijit bom waktu yang telah ia simpan berharap dirinya akan ikut meledak. Tetapi nasib berkata lain. Lisa berhasil selamat dan ia mendapatkan pertolongan dari para warga. Para warga membawa Lisa ke desa mereka untuk mendapatkan pertolongan. Seorang dukun desa menyadari kalau Lisa sedang hamil. Di alam bawah sadarnya Lisa bertemu dengan suami beserta anaknya. Tetapi bayangan itu tiba-tiba hilang dan Lisa melihat dirinya sedang hamil. Setelah tersadar, dukun desa mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Você já estava morta. Ketika Lisa berjalan-jalan di desa itu, ia melihat banyak obat-obatan VDA. Anehnya, para penduduk desa menderita penyakit kulit yang disebabkan oleh obat-obatan tersebut. Lalu Lisa menghubungi Romy dan ia mengatakan kalau dirinya telah menghancurkan pabrik dan meminta bantuan untuk dievakuasi dari desa tersebut. Kemudian, Lisa mengungkapkan juga kalau dirinya sedang hamil. Mendengar itu, Romy akan memutus seseorang untuk menjemput Je Lisa. pense que j'ai compris pourquoi Eric gênait tout le monde. Appelle à ce numéro. D'accord. Tak selang beberapa lama, Romy kembali menghubungi Lisa dan ia telah mendapatkan izin untuk mengevakuasi Lisa. Tim evakuasi pun diperkirakan akan tiba 5 jam kemudian. Romy mengatakan agen Interpol yang dikirim untuk mengevakuasi bernama Richard. Richard juga sedang berada di perjalanan. Di saat yang bersamaan, Roy beserta tentara bayarannya sedang menuju ke desa itu. Namun Richard berhasil tiba di desa itu terlebih dahulu. Dan ia berhasil membawa Lisa agar secepatnya pergi meninggalkan desa. Ketika Richard dan Lisa telah meninggalkan desa itu, Roy pun beserta anak buahnya baru sampai di desa dan mereka mengumpulkan semua warga. Roy menjelaskan kepada warga setelah memeriksa CCTV pabrik, Martha telah membawa Lisa ke desa. Sehingga Roy memaksa Martha untuk memberitahu keberadaan Lisa. Onde ela tá? Minha filha, Maria, não, por favor, eu Mau tak mau, Martha mengatakan kemana Lisa pergi. Beberapa jam kemudian, Richard dan Lisa akan sampai ke titik evakuasi. Akan tetapi mereka dihadang oleh anak buah Roy dan terjadilah gencatan senjata antara mereka. Di tengah pertempuran itu, tim evakuasi tiba dan mereka berhasil menghancurkan anak buah Roy yang menghadangnya. Saat tim evakuasi yang menolong mereka tiba, Roy dan anak buahnya datang dan mereka terlibat gencatan. Derrube o meu helicóptero! Tiba-tiba Roy berada di belakang Richard dan Lisa. Richard bisa dilumpuhkan oleh Roy dan Roy mengajak Lisa untuk berduel. Dengan beberapa gerakan saja, Lisa berhasil mengantarkan Roy ke alam yang berbeda. I wanna know if it's a boy or girl. Lisa pun berhasil diselamatkan dan Lisa disambut oleh Romy yang telah membantu dirinya. Beberapa hari kemudian Andreas Barbosa menyaksikan siaran berita yang menyiarkan surat perintah penangkapan internasional untuk penangkapan dirinya. Pengawal Barbosa langsung mematikan acara televisi itu. Pada saat itu pengawal junior masuk ke ruangan dan tiba-tiba Lisa pun muncul di televisi untuk berbicara dengan Barbosa. Bonjour, Monsieur Barbosa. Vous n'êtes pas facile à attendre.
T'es fier de ce que tu as fait, hein? Tiba-tiba pengawal junior menarik pelatuk pistol dan mengantarkan Barbosa ke alam lain. Pengawal junior pun menepati janjinya akan membantu Lisa membalaskan dendam. Di akhir cerita, Lisa mempunyai seorang putri dan ia memilih untuk menetap di daerah pegunungan. Dan film pun berakhir. Bye.